Ya apapun yang sering sholat, nggih sholat mawon tenggene Pasuruan tunggu mawon. Beliau ngendikan idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa tamaro. Dados timbang jenengan kaji ge antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang ge korban penipuan. Sholat agar sholat niati at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku faka'annama hajja wa tamaro. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Nah, ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu Mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek ge larang, moro Mesir ge larang, moro Yaman ge larang. Mendingan sholat sunat atau sholat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran. Supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan yo tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummat. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos ngene. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badim Yati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gada adik Badim Yati, sing Badim Yati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waroda anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rat situ ki Jawa nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atat rukuni asiru munfaridan."
masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai sakit sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nak Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Ki nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes engko mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula digandani Mas Sama ya ora pantes. Terus tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Yatul Mubarakat juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah. Mendapat garansi selamat dari Allah. Apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adamit taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang ro'isul malaika? Ya, saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang ro'isul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun. Memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar
biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar beledak mati ya sebenarnya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isyak tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang pengkhayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang wis pokoke pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan. Niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ya iso. Jadi kalau suwon semuanya harus menghayal, Gus warga untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya.
Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik. Suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Saya ulang lagi. Ma'ana fadlallahi mabsud. Al-maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng, ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono iku ya ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoknya Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya suwun. Nang perkara berkat mono-mono sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud. Napa fadluhu mabsud. Iku sing penting. Ini dawuh-dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya, atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih, Gusti kamare jenengan regani kula wonten kula kok tiang-tiang niku dosa jenengan sepuro sedanten pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wali atibau wa anta napa beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yauma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman alim bin Sakron qa iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Dene iki terakhir amur suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula niku. Ya dados hatawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Beliau kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al-mutahharah
wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikhi. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa do'at alainal asya wal qulubu qasat. Terus dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariat. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur baidis. Tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveler diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Bi'ana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyad memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyad sehingga tadi artikan Riyad itu Riyadul Jannah atau Riyad dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyad. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arabidan. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahad. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah
Aturi dina anta alami mala ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal ya mboten, mboten bakas koalisi. Faqalat. Ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger babi Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Karmel Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai timbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah kelambimu kayak aku Jem. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kulo kepentangklet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum labaqtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niku berkat-berkat nih. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoknya niku.
Apa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idamatu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Nabi minta napa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad atau Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu tidak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kahfu menahan di. Soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini. Yang misal akan kena, atau tukaran penganti mata ini kalau mau jancuk akan kena. Sebentar nggak ganti apa? Oke. Syukur rasa mau dijancuk, tapi di bank timpat raiso. Sebentar ngajak apa? Dan ngonak timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang misal, tak tahu kok misal. Sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau, ibaratnya api ambil uang lagi nih uang ngarum biasa di pisau, agak males jadi udun. Angan-angan dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah dan enggak. Sehingga dia ambil uang yang kon ngapi, uang kenangannya ambil uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Wah, enggak keris, semua uang teko terlambat. Dia jadi kru kapal. Gak aneh. Itu tak ada pekerjaan dibeli tak aneh terlambat repot.
Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang ngempet lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangzulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangzulim, kecuali orang yang zalim itu diberi hak malas. Sak kadari tapi malas itu. Lu coba misalnya sampai semarat, satpam larat, atau terlambat gue jamuk bojo. Oh, so ning kantor sih Pak, hewan gua pasti nutis sih. Kowe ra iso ngekeki buru-buru lunga-lunga. Gara-gara jamuk bojo ning satpam terlambat. Kalau tuamu majikan, dua tiga profesional ya, meneh. Mau ketemu kancane dia mau utang ini kau. Marat bodoh nah. Orang dia mau pengen tahu lu nak ramal males lu. Nah, makanya agama memberi yang jenis ini. Oleh nanti ilham Allah itu tidak suka omongan kecuali ilhaman lima orang yang di malah kok itu uang si kita bok ya oleh naso yang dipisau ya oleh tapi pas tuh itu susuk misalnya aku misalnya Hamdani kata malah gue jangan ngomong tutup ya nak aku pengen Hamdani jentuk ganjaran gue jangan gue wedus berarti susuk Hamdani ngamalin gue wedus malah gue jangan berarti gak dosanya mana oleh wajah tidak usaya ini loh saya tulis jadi nak mal saleh musim pas mislun itu gue berdua juga tahu nggak gue berdua ya gue kasih aku terus aja ada berdua orang yang tidak ada Allah nak kayaknya kurang WA tapi kayak rakyat nah di konco uang belah panggilnya kiai ngomong uang ampikan bang boleh kan dia anak tiap uang kayak aku rakyat udah pemegang ini mau jamu mau naik kapal jamu majikan neng jalan dia dari orang ngamuk gitu tutup iya ya sekali sesuai olah berak ya aja semua oke loh misalnya gue kiai lah ketika ini jalan gue di kiai di komitmen rasa kalau misopon terus gue jadi kiai betah pulau ini kan betah kami soal mulan dia jadi kiai nyuper soalnya uang mengitung dipotong spontan menijantur yang gak mungkin pasti itu subhanallah ya lah kira-kira dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini berbeda rasanya diawamkan orang apa dosok wo tuwiku buat mobil jajar wong ratus rokokan sudah tak jangan lebih wah nak bisa gak masalah semua ratus rokokan kalau nanti kau kerja kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore singkat cerita lawan acara yang di jam 7 kalau lewat serat pikir gue loh wong mabuk wong berbina mabuk gue ini kesemua ini kayak gue wong ini besi berarti gue jadi kajaran ulama nyabari mati kajian orang-orang yang mati ada gue ketinggi rapati muka lah mau rapati sakit gue senengi wong pak sangat dengan lah kalau tidak gusti kulon itu separuh dengan kok eleng diang di nah kalau kekasih jenengan ya eleng jenengan atau apa eleng diang di eleng ya Allah ini makhluk jenengan kabar kesane kulon ulama kok eleng so eleng jenengan eleng pengen akhirnya mas nikmat loh kalau ini jajar orang makhluk tapi aku ma Allah wakil itu berarti suara mungkin bersatu mutmain ngomong eleng Allah kok itu eleng sekeliling mantau yang tadi mantau bahwa itu kawan apa gitu lah ya mantau tapi kan nuruti hukumnya Allah itu mati kanjingnya dimantau Allah pulang dari yang mulanya ini itu berarti uang berseluruhnya famangka ada hijrah dulu dari Allah tak boleh komitmen itu mulai panggil tapi kan nuruti nafsu enak aja ya apa nuruti enak kalau bahasa Jawa ini mulai jenis nuruti padahal amat yang ngambil untuk wanahan nafsa ya terus ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amangkola la ilaha wala nukafiruhu bidampin lan orang ngafirno kita hu eman sing kola la ilaha bidampin sebab melakukan itu ciri khas madhab al-sunnah ngerekno dawe nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan Orang Islam kalau sing rantan nih, kalau sing tahu maling, tetap kita orang darani jadi kafir. Nah, contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah, tetap darani soto.
Iya ya kaidah jelas wala nukafiru bidam. Jadi kenapa wala nukafiru? Kita tidak pernah mengkafirkan karena wala nukijulan orang atau orang kita yang mangkona lain. Wah orang kita tak nominal Islami contoh agama Islam diamalin sebab melakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak Muslim dari Muslim menjadi tidak Muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras-keras ini. Orang Islam dan tenar kafir, bang biar Jumatan, kafir gak sholat. Kita orang seperti top Islam, salah satu orang sholat. Ya kita salah orang sholat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitannya apa? Wala nukafiru bidambil, wala nukhrijuhu minal Islam. Ya, buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sohestan. Ini riwayat Abidah atau riwayat BR. Awal jihad itu perjuangan umat itu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai lugas nonensen sopo Allah, ilah yusuf ilah temaka yang permateni sopo akhir nonensen ada jalan. Berjuang itu wajib nanti sumber nonot jajan. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang masjid. Kecewa kaya apa be acara ngaji itu berjuang murid-murid. Senajan tuh dunia gue kecil. Jajal kayak pengajian geden. Sawangannya enak geden siar. Panitia ini jarum ya parah, ini Cina di pabrik ya parah di kafe. Kecewa karo cara waroi. Tapi itu yang anak-anak itu banget. Mantel-mantel sih. Bagi kan ini acara ikhlas. Urunan 10.000. Paham ya? 10.000 terus bila kiai cilik-cilik angkam dan dihamdani. Tema nilai mati ke bagi. Bagi tentunya mau mampir ke bagi. Dengan perbanati nabi. Mengapa lagi? Terus pun dia pun. Tapi pun balas aku ni masak kantor betul pun. Nah benesan di model. Bergedan yo, boleh sepon? Saya berbarang apa? Itu anggar geden yang ngecewa. Tapi di itu anggar barang apa itu terus. Gak ada nabi. Pokoknya cek baron kana ubah. Anggar temanya. Iya tetap ono seleksi. Tapi rasa batalo acara. Asli. Acara tentu ya ada seleksi. Jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Kalau bolak-balik ngomong, kalau termasuk kiai si rapati seneng. Jangan nganggep rumah tamu kita. Kalau kulon pikiran lo sederhana di Hamdan, rumah tamu ibadah. Jadi kulon biasa mah. Iya ibadah wong ora iso semua. Saya tak bedheki. Misalnya kulon kena apa nganti saya kira dolan ning Hamdan. Hamdan iki hormat aku mbek dosane nyentak bojone iku bae. Kulon lebih cerita, kulon jarang dolan ning santai. Kulon kula kapok. Kulo jualan dolan, mboten krono sombong. Wong desa nek didolani kene tak patek. Mesti kapan tau malam. Masya Allah kesempatan terus hilang wong. Hilang belanjaran bersama kulit bujuni kadang bujuni orang orang. Jadi permangga itu hilang. Kadang berapa jam? Wes, berapa jam ngomong bujuni tak kok cek sawah katokan. Aduh sih. Baru nyentak anak itu pelan kok kopi ngono. Wah. Dia nyentak anak nyentak. Lari. Dari bujuni atus. Tunggu itu riwari. Dan mau nak no kompor gas entek. Kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede. Yang desa itu kalau makanan yang pantas ke aku gede. Akhirnya tuku sing tradisi hitung kilo. Barang orang orang kapal betul siapa lagi? Ini ibadah dolan wong ngelo. Antara ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora ora. Jadi aku mulai jogo. Ya betul ke dolan kiai-kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama para kiai. Kulo ora ora termasuk ora kiai suke. Kulo tuh produsen. Santri juga wae kon kopi onten. Oh kiai tetap menangan. Wantri lanang akeh, mbak wae dunya wae. Wong awang didelani. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih wae. Musuh desa kan dorati pembantu. Ngombe pembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah te pra ono. Misalnya ono mak-mak sitok sing wangi pas uga-uga, pokoknya pelayon, udah tamu ning. Kadang njak nang mejane ku ono katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno ganjaran silaturahim ambek bikin kegaduhan iki akeh ndi ngono. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gak kira-kira. Jamin ono kegaduhan. Iya bisa. Nanti Mas. Jadi itu diri deh, gua jarang jalan. Tapi nak terprogram rencana gua purut, macam rencana itu. Tapi ya jangan ngatur kulo, haram ngatur dia, besok gede.
Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus ya kayak itu gambaran cara ngaji sederhana terus hamdani gue bawa hormat tamu kayak kopi kan lebih gampang. Ngomong bulan kita nih gue bisa gelas kok kangilan bangunin, tapi nggak ada cara. Kalau jajal orang bisa hidup. Ya oh belum bisa berbangun monggo terus hilang kan. Iya nyiap. Ya itu nak misalnya terus ngonsep belum, misalnya uangnya kurang terus utang malah dalam bintang lulas. Nak sing Purworejo, kalau tahu dolan ning santri mempan di pondok. Ya kok dhewe pelajaran tapi beda payune. Ya kok dhewe akhirnya nggak apa. Berhubung ono kecelok, aku jari ini wong kecelok wong alim. Pak De, dijak kabeh ben iso saling padha ya ini. Kan ngerti gue kakak ngarah dolan suwi, mesti mak cuma tak jam. Di bareng ni mogok mori. Teko go palike Pak De ne misanane anak itu kuwi iki dituturi. Ono sing nangis bareng dadi dolanan di. Osok lek mulai. Orang tapi ora perkara melarat, perkara golek barokah. Wah, aku tau roh dhewe anak orang sing tak urus digugak. Mangan tunjak tiwik. Kan gak berkebutuhan kenal wong alim, turu gitu. Iyalah tidak bikin kega. Tidak aku rakam dolan santri ku mikir. Tapi saya alhamdulillah jokera happy lumayan untuk terprogram loh. Jokera happy kan saya. Tapi anak kejadian yang mau ke uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu pentingnya kan. Kok ngamal ape, tapi kan itu ada pembanding. Nah, konten kok. Mana kulon nanti tamu sering ini rapati toh. Jadi kulon kali kita tamu agak terus dicoba. Tapi mungkin frekuensi dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngelo dalam rapati ganjaran ngel-ngelo kok. Bis dengan waris, dengan yes. Tidak betul yang ditamu misalnya duit ya format kopi kan gampang enggak berlebihan tinggal ngalung itu pribadi Quran ngomong banggang ngapain lah ditutup malah tak satu aja karena kalau berlebihan korbannya apa kita misalnya format tamu berlebihan misalnya ini kau ditamu hamdani kecelok kiai kudus tuh kono sakit mungkin aku duit gak masalah tapi santriku pelayan ngorosit dan kalau satu itu sangat gitu mungkin terus ngono santriku kadang kayak ngono suku gak sih mutus kita ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan apa? Iya, nanti kabeh wala tak jojo sholat tak barang apa nak bikin kegaduhan sosial yo kon ngurangi nabi wah khusuk-khusuk empong gawe nabi aku sholat aku senang pangeran yo apa suwi karepku aku kepengen suwi, aku naik munajat di pengeran kepengen suwi. Terus aku krungu cah cilik nangis. Setelah aku tak cepet, dia mesti tersiksa kepengen ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatin Nabi kayak apa baik? Iku aja dikesusokno demi nangis cah. Imam Hamdani sholat ramai bener gaya nih suwi nih. Suwi ya kayak ngelamun nangis. Nabi sholatin nih bener deh. Paham ya? Iku kan anak cilik nangis ya, dipercepat betul. Gimana? Standar wae kok. Ya ngono ya. Lah barang yang sampai itu tetap lakoni la yuk tidur reso batal lagu ing barang apik apa jauh ruja iki lagu te wong lajut wala adil dan ana ora adil wong. Jadi barang apik lakoni. Cek ana wong lajut, cek ana wong adil jange ndak. Nak daerah iku sakit wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetap jalan, cek wong lanjut kabeh barang apik tetap jalan. Karena agama ini biar jelas. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia di sini hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ. Kecil itu wong raposo itu biasa. Di sini wong katokan cekak raposo dia iki wisin. Saiki wong tua itu wis raposo bareng anake melok TPI bapake melok poso wisin. Anak. Bapak era iso maca Quran anak hafid wae. Kok melok program Iqra. Wah, melok yang tua melok nah. Di bahwa agama ini punya harapan. Bapak era iso apa kok anak tos. Melok yang gua nanti ya kok Iqra. Dulu tuh orang anak wong fase nyuwun sewu mesti fase gambar agar anak wong banget mesti sakniki mesti boten. Kumpul anak dulu penuh harap. Paham ya penuh harap. Artinya saya ingin misalnya kita kecewa tanggamu fasik sing jamin apa fasik terus so. Mana dari Nabi lah yuk tilu ruja irin wala adlu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lanjut, cek ono wong apik. Ya kan daerah tertentu rakyat berjuang untuk menganggap kesapek lah. Dari gue jadi tangganya Mbak Arwani buat tangganya Mbak.
Kena kiai terus mikir agama yo keliru. Fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun ngurus yang besar, tapi nak kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji ini biar kamu. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji ini makhraj biar rawani. Wong awam rapper ngapal Quran kan cukup kan. Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya? Coba pakai misalnya anakku mau mulang kitab mau nulis Pak. Aku yang mulang kitabku, dulu kan iso mulang pesolah. Mau aku simpan mulang sholat, tangan kira-kira gambarannya. Tetap walaupun di daerah manapun, itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Paham ya? Mulanya tadi jelas lah. Yuktilu jauh jairin wala ajlu. Terus terakhir wal iman kita benar. Termasuk aturan iman itu beriman kekodok. Jadi kita menurut tak. Apa yang kita alami tentu tidak pilihan kita, tapi kadang kersane Allah. Jadi iman bekodo-kodo itu gampangannya karena kita manusia, itu anaknya mau nompo. Dan gitu, gue misalnya kayak Mu'tazilah, nggak perlu iman bekodo-kodo, manusia bisa menentukan dirinya sendiri. Dia sih, mau orang menentukan dirinya sendiri. Tapi dia ngomong kok pesek. Lah Mu'tazilah sengaja nyontok, contohnya gini, aku pengen ngadep yang ngadep. Contohnya ngono, sehingga manusia menentukan dirinya sendiri. Goblok orang berperadaban. Saya kira ini rumah pesek sih nonton. Nanti ini saya nonton dirinya sendiri kok milih rumah pesek. Kok milih lainnya? Elek. Kok milih lahir anak Karmen? Kok gak milih lahir anak SBY tak Jokowi? Kan lumayan anak presiden. Apa tuh Bapak Karmen? Akhirnya melarat berkelanjutan. Dari sekian bukti itu, bukti mereka mau ngakoni ditai pengen. Ya contohnya kalau gue bengah, contoh-contoh yang musiman. Iku wae ora mesti iso. Saiki wong setro kepengin sangat terus jawab. Enggak kepengin to. Pengen iso to. Betul. Berarti manusa iku iso nglakoni karepe mesti ora mesti. Betul. Kowe kok ben bojomu ora nyetak iso to. Betul. Ora iso. Padahal karepe. Ora nyetak. Prakteke. Nyetak. Sering tahu kadang-kadang. Kan tolong. Wah, pujar apa itu dan ini cerita, jadi iman bekodo-kodo itu kok masalah tawangannya pengiran gak ngergani amal kita justru bukti dia kalau kita mau sadar anak ini kalau nak nonton dosen-dosen Jogjanya ini contoh paling gampang. Mu'tazilah itu ibarat seperti ini jembatan contoh gampang kayak jembatan babat Widang yang main protol ya. Ini misalnya jembatan Widang lah, jembatan Pelangitan. Anda punya mobil yang bagus, baru supirnya bagus. Ya supirnya bagus, nggak error. Terus bisa melewati jembatan. Pasti orang-orang Mu'tazilah cara berpikir ini bisa melewati karena mobilnya bagus, supirnya profesional. Tapi itu orang rasanya jadi malaikat jembatan. Bagi malaikat jembatan, mobilnya mati lah, supirnya bener lah, jembatan ini tak goyak. Paham ya? Sama. Sorry Imam Ghazali nak nyontoh elek meneh. Wong jima ambek bojone mbok sapa wae. Wah, aku nek mati jima mergo wong ya. Pas gelem bisa. Iku ya bener, tapi misalnya bojo mayu gelem lah pas iku gempa. Ayo. Orang bisa nikmati hubungan intim pas gempa. Tahu mai kosong. Tapi orang itu akan mengatakan mangan enak, aku nak tak pangan enak, sate enak. Mulane enak. Tapi dari malaikat gempa, ya tapi ono syaratnya nak bumi ora tak goyang. Sekali tak goyang kok mangan sate. Nah, kira-kira seperti itu. Mu'tazilah gak mikir nak sekian faktor itu tetap ada biadil. Paham ya? Paham ya? Disebut wal iman bil Asia itu wong Eropa Gus. dalam Wong Eropa itu berarti Mu'tazilah. ya Eropa kudus mati kok virusnya ya udah gini. Mungkin alamatnya di Eropa tapi virusnya Dengan itu wabah. Ya datang sendiri. Ini paham dari ya kalau itu tak ada situan mustaf takfir ya bagi gue. Misalnya sing cukup ya tepat-tepatan penting gue tak berdua kan. Ya tadi penting kalau gue kepengen balik dan fitrah wiling-wilingan itu kabeh berdua berumati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama rasa sungkan kalau ini yang tak tentang Rasulullah adalah ulama kabeh kewajibannya kumpul. Semua ulama kewajibannya dari anak apa? Sudah hubungan kita itu hubungan orang ulang bersinggung berkawin nabi yang menerima atau muta'al. Jadi potensi kita berstatus hanya dua, kalau enggak alim
Ya Belajar. belajar. Ketika om muhiban atau orang sing tapi kan seneng aku tok terus rene delok Gus Bae udah gelingan. Bangunnya tontonan tuh gitu. Aku kan ora pati seneng. Bisa muhiban wong iso mulang kok apa. Ya kan aliman, muta'aliman. Muhiban terus seneng terus tuan kiai gitu ada kegiatan semua. Aku mau ngaji. Paham ya, kalau suwon iman baik kode-kode kira-kira gambaran yang ngono. Jadi nak mutazilah dulu kita melintasi jembatan karena mobilnya bagus, supirnya. Bagi panitia gempa, iya, sama seperti kita sekarang nikmati kopi, mergo oksigen bagus sekali, oksigen tidak bagus. Tapi kita akan ngomong kopi enak, mergo kopi luwak. Kan itu kan karena keterbatasan kita, nyifati kopi enak, mergo kopi luwak dulu pasti Jepang. Ini kata keterbatasan kita. Tapi sebetulnya untuk menjadi enak itu karena pasti gue kayak di jari-jari wong. Paham ya? Soalnya pas kayak enak-enak ngopi terus gue ngopi orang mikir belum juga. Sorry. Lah iya orang ngomong orang roman bener pengeran. Tapi tetap tapi biadi malah kudu betul ya. Makanya Allah bisa mengendalikan sekian kita iso juga kersane Allah iso nang kersane. Masbut wa anahu wa ataka wa abka wa anahu wa amata wa ahyam juga ngenteni kersane pangeran wa anahu wa ataka Allah yang bikin kamu bisa melarate ngene wae buyu ya kok padahal ndelok masalah yang kita hadapi bener akaber Wah, anda ini ketua kiai sering lagi juga cara nurutin nang itu bisa lho Kang Kang lagi bisa apa bener aku perkembangan di mobil itu wah tapi nyatanya iso Kau ngerti jenengan? kok tahu misalnya Orang BPN gitu. iya Orang itu wa anahu atakan apa wa abka wa anahu wa amata kowe lu mantel koyo apa mbek uripmu kepen mati tetep ngenteni kersane Allah mati ya padahal mati misalnya kowe mau warat ditagih utang ya Allah tiba urip ngene aduk mati terus iso mati to enggak iso tetep ngenteni kersane wa anahu wa amata wa